Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau kasih beberapa tips and trick untuk pengguna NMAX Turbo, khususnya yang TechMax ya. Karena ini gue mau bahas tentang navigasi Garmin yang ada di speedometernya NMAX Turbo TechMax dan TechMax Ultimate ya. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan mungkin bisa juga dipraktekin ke teman-teman yang punya X-Max Connected ya. Karena X-Max Connected itu yang launching tahun 2023 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang terakhir deh itu X-Max yang terakhir itu punya navigasi Garmin juga yang sama dengan yang ada di NMAX Turbo TechMax ini. Buat teman-teman yang belum tahu, Garmin dan Google Maps itu berbeda ya. Karena kalau Google Maps biasanya lebih update karena user atau penggunanya ikutan ngupdate si maps-nya. Dalam artian, kalau ada tempat baru, mungkin bisa nambahin titiknya. Atau kalau misalnya kayak tempat makan atau apa, tempat cafe misalnya, itu user bisa kasih review. Beda dengan Garmin yang maps-nya dan tempat-tempatnya itu yang nentuin dari Garmin-nya. Makanya mungkin dari segi updatean itu lebih lambat. Apalagi untuk di Indonesia ya mungkin nggak terlalu detail sedetail Google Maps karena ya itu tadi kalau Google Maps terbantu dengan updatean dari user. Nah itulah yang menyebabkan ada satu kelemahan di mana kalau misalnya kita mau cari satu tempat di aplikasi Garmin atau di sini Garmin Street Cross ya kalau untuk di motor Yamaha. Nah itu karena tempatnya memang kurang lengkap. Nah itu mau gua kasih solusinya di video ini. Oh iya, ini kalau gua setiap mau nyetir motor ini selalu gua aktifin Y-Connect, ini aplikasi Y-Connect dan aplikasi Garmin Street Cross ya, itu selalu gua nyalain. Nah, itu tandanya ada di speedometer ya. Kalau udah connect itu ada lambang maps di sebelah kiri itu kalau Garmin Street Cross-nya udah on, dan lambang baterai dan app itu kalau aplikasi Y-Connect ini udah connected ya. Bakal ada muncul tanda itu di speedometer, artinya udah connected. Dan ini selalu gue aktifin setiap nyetir motor dan sampai saat ini akinya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah ini gue mau tunjukin, ini kalau misalnya gue mau cari tempat di Garmin Street Cross, ini kebanyakan ada tempat yang memang nggak ada gitu, kita cari tuh nggak ada. Mungkin tempat-tempat baru ya, kalau misalnya tempat-tempatnya udah agak lama itu biasanya udah ada sih di Garmin Street Cross juga. Ini pengecualian aja, kalau misalnya udah ada ya langsung aja gitu. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa lakukan ini. Pertama, teman-teman buka dulu aplikasi Google Maps, kemudian cari tempat atau jalan yang teman-teman mau tuju. Contohnya kayak gini. Udah ketemu lokasinya, teman-teman klik yang tombol share atau bagikan, dan nanti di layar selanjutnya teman-teman pilih Garmin Street Cross. Nah, nanti di situ bakal ada pertanyaan untuk terima koordinat dari Google Maps. Teman-teman tinggal pilih yang accept aja. Nanti langsung aplikasi Garmin ini bakal membaca lokasi yang dikirim dari Google Maps tadi. Nah ini udah ketemu titiknya. Di kiri bawah itu ada keterangan jaraknya 11 km dan waktu tempuhnya itu 21 menit. Setelah itu teman-teman tinggal klik yang go, dan Garmin ini akan menentukan routingnya atau cara menuju ke tempat tadi. Yang ada bendera papan catur itu finishnya, bendera hijau itu mulainya. Nah kalau udah gitu, caranya untuk nampilin di speedometer adalah teman-teman tinggal pencet tombol back atau yang ada gambar icon rumahnya yang ada di stang sebelah kiri. Nanti bakal muncul di layar speedometernya untuk petanya dan arah-arahnya itu bakal muncul di speedometer ya. Jadi ini lebih simple daripada kita pakai handphone. Nah ini aja gue terakhir itu udah jarang naruh holder karena kalau misalnya di parkir itu kan agak takut dicolong juga ya untuk holdernya. Jadi gue udah copotin holder dan jarang banget gue pakai handphone kayak gini. Ini kebetulan lagi syuting aja makanya gue pasang lagi. Oh ya, ini weather ini kita bisa cek cuaca ya. Jadi perakiraan cuaca hari itu ini cukup berguna menurut gue, apalagi di musim-musim hujan kayak gini. Jadi kita bisa lihat berapa jam ke depan itu prediksinya bakal hujan atau enggak. Ini sangat membantu sih. Nah ini ada lokasinya Cimahi, kemudian itu ada kemungkinan hujannya 100%,
20 derajat suhu terendah, 26 suhu tertinggi, dan itu dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan itu kondisi cuacanya ya. Jadi masih berawan, 3 jam kemudian hujan, dan selain itu juga ada perakhiran untuk beberapa hari ke depan. Ini gue nggak tahu sih ini dari Garmin atau dari Y-Connect, tapi ini bisa diakses dari speedometer juga. Dan menurut gue ini berguna banget sih. Oh ya, mungkin teman-teman pernah dengar mitos ya yang mungkin dialami sama user Gen 2, di mana CCU atau Communication Control Unit ya kalau nggak salah singkatannya, itu bikin aki tekor katanya di Gen 2. Walaupun setelah gue denger-dengar sebetulnya di Gen 2 pun udah direvisi alat atau komponen CCU-nya itu. Dan untuk di Gen 3 itu udah hampir nggak ada masalah sama sekali. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini motor gue udah 8 hari nggak gue pakai. Jadi memang motornya jarang dipakai, jadi bukan motor harian juga. Ini bisa kita lihat di aplikasi Y-Connect-nya ya. Ini mau gue nyalain dulu aplikasi Y-Connect-nya. Nah di bagian bawah itu ada buktinya bahwa gue udah parkir di satu tempat yang sama, yaitu di rumah gue, selama 8 hari 22 jam dan 7 menit. Itu gue terakhir pakai 13 Januari. Dan hari ini tanggal 22 Januari ya. Jadi udah tadi ya 8 hari 22 jam. Hampir 9 hari ya. Teman-teman bisa lihat itu kondisi tegangan baterai waktu mesin mati ini di 12,5 volt. Dan untuk suhu coolant itu suhu air radiator ya di 26 derajat. Suhu ruang ya. Dan ini udah berarti 8 hari itu nggak gua panasin, nggak gua nyalain mesinnya. Nah sekarang gua mau buktiin, ini akan gua nyalakan mesinnya. Cuma sayang ini gua tuh kemarin cobain pakai wireless mic, tapi ternyata suaranya malah nggak kerekam. Nah ini waktu mesinnya udah nyala nih, teman-teman bisa lihat itu tegangan baterainya naik ya. Dan stangnya getar berarti itu mesinnya nyala. Dan tegangan akinya langsung naik ke 14,3. Dan coolant atau suhunya itu perlahan naik. Nah ini yang mau gue tunjukin. Jadi walaupun ini motor jarang dipakai, teman-teman gak usah khawatir. Ini gue gak pernah cabut CCU-nya, gak pernah cabut aki, dan akinya baik-baik saja. Gak ada isu atau masalah CCU bikin aki tekor lagi di Gen 3. Nah terus kalau untuk soal manasin motor ya, ini gue jarang banget gue manasin motor. Karena ya manasin pas mau dipakai aja gitu. Gue manasin paling 1-2 menit lah. Teman-teman bisa cek ya itu sambil perhatiin layar speedometer itu ada suhu coolant itu perlahan naik, dan teman-teman bisa cek. Biasa gue panasin sebelum jalan itu sampai di kisaran 70 derajat lah kurang lebih, dan itu kayaknya nggak lama sih, paling 2-3 menit ya. Tadi dari gue pertama kali nyalain mesin. Dan ini kalau misalnya teman-teman punyanya turbo yang standar atau neo, teman-teman bisa cek RPM atau putaran mesin itu di aplikasi Y-Connect. Makanya ini yang gue bilang CCU itu sebaiknya terpasang supaya kita bisa maksimalin fungsi dari motornya, teknologinya gitu. Kita untuk yang versi connected itu sebetulnya kalau di versi sebelumnya itu kita beli lebih mahal loh harusnya, tapi di Gen 3 ini semua udah dikasih fitur connected tapi malah dicabut CCU-nya. Agak aneh sih kalau misalnya menurut gue ya, kayak sayang gitu. Kita beli teknologi tapi nggak dipakai. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di situ bakal kedeteksi RPM-nya. Karena kalau misalnya motor masih in range nih, kan jangan lebih dari 4.500 ya. Kalau misalnya kayak di TechMax ini ya kelihatan RPM-nya. Tapi kalau misalnya di Neo atau di Turbo yang standar, cara untuk lihat RPM itu dari aplikasi Y-Connect ini. Bakalan kelihatan RPM-nya di situ. Suhu radiator juga ada di kanan bawah, dan yang air temperature itu berarti suhu udara saat ini ya yang di sekitarnya. Nah ini tadi dari pertama kali gue nyalain itu di 1:13 ya jamnya, dan sekarang di 1:15, berarti 2 menit aja itu udah naik sampai ke hampir 70 derajat untuk coolantnya. Berarti untuk manasin motor itu memang nggak perlu terlalu lama untuk di motor modern. Cukup 2-3 menit, dan kalau misalnya kita baru mulai jalan itu ya jangan langsung ngebut. Itu aja menurut gue udah kayak sambil manasin gitu, daripada kita manasin 10-15 menit. Menurut gue
agak useless sih, nggak berefek bagus, malah bisa bikin fuel dilution ya. Dan ini kita pantau terus, ini udah 1:16, berarti udah 3 menit dan udah mau sampai ke 75 derajat ya. Dan menurut gue ini udah cukup banget untuk kita mulai start jalan. Tapi ini karena gue juga gak kemana-mana, jadi gue cuma manasin sampai ke kurang lebih 80 derajat lah. Nanti gue matiin lagi. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.